Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas Ekonomi Mikro Islam dengan dosen mata pengempu Ibu Dian Reski Pangestu, SHME, yang disusun oleh Suci Ramadhani Idrus, Yulana Halid, dan Muhammad Yusuf. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan materi tentang konsep struktur pasar. Apa sih itu struktur pasar? Struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta rintangan pasar. Pada gilirannya, struktur pasar akan menentukan kinerja pasar yang terjadi. Nah, adapun jenis-jenis dan ciri-ciri struktur pasar. Yang pertama yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna terjadi ketika terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama banyak, serta produk yang ditawarkan cenderung homogen atau serupa. Dengan begitu, tidak ada penjual atau pembeli yang punya kekuatan untuk mempengaruhi harga masyarakat. Adapun ciri-ciri struktur pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu ada banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk homogen, informasi tentang produk baik. Yang ketiga, tidak ada hambatan bagi pelaku pasar untuk memasuki atau keluar. Yang keempat, kekuatan pasar individu yang kecil. Dan yang kelima, keuntungan ekonomi yang diperoleh penjual mendekati nol atau normal profit. Dan yang kedua, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual di dalam pasar untuk jenis produk tertentu, sehingga tidak ada pihak lain yang jadi pesaing. Jenis pasar ini akan memiliki banyak pembeli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama yaitu terdapat satu produsen perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Yang kedua, produk yang dihasilkan cenderung tidak memiliki produk pengganti. Yang ketiga, ada hambatan untuk memasuki ke pasar monopoli. Yang keempat, produsen dapat mempengaruhi penentuan harga produk. Dan yang kelima, tak perlu mengeluarkan budget untuk promosi lebih. Yang ketiga, struktur pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli terjadi saat hanya ada beberapa penjual atau produsen dan jumlah pembelinya banyak. Penjual di pasar ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, tapi tidak seluasa dalam pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu terdapat beberapa penjual saja, biasanya 2-3. Yang kedua, produk yang ditawarkan bisa homogen atau heterogen atau berbeda-beda. Yang ketiga, harga produk ditentukan oleh pemilik pangsa terbesar. Yang keempat, harga produk cenderung sama. Dan yang kelima, tingkat persaingan dapat menguat atau melemah tergantung pesaing. Yang keempat, struktur pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik, terdapat banyak penjual yang menawarkan produk homogen. Namun, produk yang dijual masing-masing produsen berbeda dari segi kualitas, bentuk, serta ukurannya. Sehingga penentuan harga umumnya tetap akan ditentukan langsung oleh penjual. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik yaitu yang pertama, jumlah produsen atau penjual yang banyak. Yang kedua, memiliki produk yang serupa tapi punya karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, persaingan produsen bukan berdasarkan harga, melainkan kualitas. Yang keempat, desain hingga kelebihan masing-masing produk. Dan yang kelima, tidak ada hambatan untuk keluar dan masuk pasar. Dan yang terakhir yaitu struktur pasar monopsoni. Struktur pasar monopsoni terjadi ketika hanya ada satu pembeli dan banyak penjual untuk produk tertentu, sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk karena tidak ada alternatif lain yang tersedia bagi produsen atau penjual. Adapun ciri-ciri pasar monopsoni, yang pertama yaitu ada banyak penjual yang bersaing. Yang kedua, hanya ada pembeli tunggal di pasar produk tersebut. Dan yang ketiga,
pembeli mampu mengendalikan harga produk. Sekian penjelasan dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.